Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam berpuasanya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ikhtassa syahra ramadhana bi fadilatis siyam wa fataha fihi abwabal jinan wa aghlaqa fihi abwaban nar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبعث الأشواق وفيه محاسن كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayah, bunda, anak soleh dan solehah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah ini, di saum yang kedua ini, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan saum dengan semaksimal mungkin, mempersibuk kegiatan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh dan solehah, keutamaan orang yang berpuasa itu sangat besar sekali. Bagaimana orang-orang tidak tertarik dengan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ditawarkan mobil Mercedes, BMW, Hyundai, ketika kita memilih tiga mobil itu, mau satu atau tiga-tiganya, mobil yang mana? Satu atau tiga-tiganya? Pasti semuanya tiga-tiganya. Itulah yang Allah tawarkan. Pahala bagi orang yang berpuasa salah satunya. Kalau amalan-amalan yang lain itu untuk diri, ketika amalan puasa itu untuk Allah, dan Allah langsung beri pahala kepada orang yang berpuasa itu. Ketika Allah memberikan pahala, ketika Allah memberikan sesuatu hadiah kepada hamba, jangankan Mercedes dan mobil yang tiga ini, seluruh isi bumi ini Allah berikan. Ini bentuk gambaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Namun pada siapa saja orang yang berpuasa? Tentu bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, disibukkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu melaksanakan ibadah, aktivitas memperbaiki diri, menyempurnakan sholatnya. Allah sangat mencintai amalan-amalan seperti itu, dan bahkan akan memberikan lebih kepada siapapun orang yang berpuasa
lalu ia selalu bersedekah, selalu mengamalkan amalan-amalan sunnahnya. Anak yang soleh dan soleha. Satu, keutamaan orang yang berpuasa, yaitu adalah dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka hingga kulit kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Man shoma yauman fi sabilillah ya adallahu wajhahu 'alan nar 70 khariqan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka akan dijauhkan oleh Allah darinya dari api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Ini yang akan Allah berikan. Kita akan dijauhkan dari api neraka. Mau? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, keutamaan orang yang saum di bulan Ramadan adalah puasa ini sebagai perisai untuk membentengi diri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Maka bagi siapapun yang melaksanakan puasa, ia akan terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hendak melaksanakan kemaksiatan, ketika ia ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka akan terhindar dari sifat itu. Maka perbanyaklah saum sunnah juga. Nanti ketika selesai Ramadan, perbanyak saum supaya kita bisa terbentengi dari godaan-godaan syaitan, dari kemaksiatan. Godun baswar yang bisa menjaga pandangan kita, menjaga hawa nafsu kita. Hadirin jamaah anak yang soleh dan solehah. Bahkan ketika kita beranjak ke dewasa pun, ketika kita tidak bisa menahan syahwat, maka berpuasalah. Jaga pandangannya, jaga mulutnya, jaga hawa nafsunya yang selalu ingin selalu melihat hal-hal yang haram. Maka dengan puasa ini sebagai perisai bagi diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang saum Ramadan, ia akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki kedua kegembiraan, kegembiraan saat berbuka, kegembiraan ketika menghadap Tuhan. Ya. Kegembiraan yang ketika berpuasa, kadang kita selalu berkumpul dengan keluarga bareng-bareng bersama-sama, menunggu detik demi detik azan maghrib berkumandang, bersama-sama bercengkrama. Ya. Kita makan bersama. Rasa kegembiraan akan kita rasakan. Yang kedua, kegembiraan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang sangat luar biasa yang tak ternilai harganya itu adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa kelak nanti akan bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka dengan saum Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kegembiraan itu. Yang keempat, orang yang saum Ramadan akan diampuni dosanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma qad taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan introspeksi diri akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sekarang sedang berpuasa, maka penuhi iman kita. Sibukkan diri dengan hal-hal yang mendapatkan pahala, memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Tadarus Al-Qur'annya ditingkatkan, one day one juznya, hafalannya dan murojaahnya ditingkatkan kembali. Jauhi hal-hal yang melupakan akan keesaan Allah, melupakan akan ibadah kepada Allah. Seperti apa? Main game terlalu lama, melihat di media sosial, ya, Facebook, TikTok, Instagram, yang hanya menghambur-hambur waktu, yang tak ada faedahnya. Kurangi hal-hal itu yang tidak ada yang membuat faedah kepada diri kita, supaya saum kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berpuasa akan dihapus dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Inilah keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat, puasa Ramadan sampai ke puasa Ramadan berikutnya, maka dosa yang telah dilakukan antara satu dengan yang berikutnya, selama tidak melakukan dosa-dosa besar, maka Allah ampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang saum Ramadan. Maka dari itu, dengan soleh dan solehah, puasa Ramadan ini harus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Harus semakin meningkat ketakwaan dan keimanan kita, supaya ketika Ramadan selesai ada di dalam diri kita efek yang berubah, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Sholat menjadi lebih rajin lagi. Tutur kata yang baik menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan saum kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Al-afwa minkum bil-latifi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.